Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahmadini. Saya dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Tabayun secara bahasa memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas benar permasalahannya. Tabayun penting dalam pemasaran karena kita harus meneliti situasi yang terjadi di lingkungan sehingga itu menjadi strategi dalam pemasaran kita. Surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tabayun yaitu surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Al-Quran adalah sesuatu bacaan yang harus dibaca. Al-Quran berasal dari qara'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad. Al-Quran memiliki pedoman hidup untuk umat muslim di dunia. Al-Quran merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad sebagai hidayah untuk manusia. Jadi pengertian dampak globalisasi informasi dan komunikasi adalah pengaruh mendunianya proses pemberitahuan dan pendapat dan juga peristiwa. Untuk dapat menjadi informasi, ide atau gagasan dan juga harus dinyatakan baik dalam bentuk lisan isyarat atau tertulis. Pengaruh untuk kelangsungan suksesnya pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan dewasa ini. Penggalakan dan peningkatan ekspor negara kita sangat diperlukan. Surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keduanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pada ayat 12 surah Al-Hujurat ini, Allah menegaskan dua hal pokok. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Yang kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan untuk melakukan perdamaian. Surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Surah Al-Imran ayat 144 yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu surah Al-Ahzab yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surah Al-Kahf ayat 8, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surah At-Taubah ayat 67,
yang artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Surah An-Nur ayat 15 yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulut apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Penafsiran ayat Al-Qarni tentang ayat-ayat tabayun. Surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila orang fasik terhadap agamanya menyampaikan berita kepada kalian, maka telitilah kebenaran itu. Janganlah kalian mempercayainya sebelum kalian mengetahui kebenaran dan memastikan kejujurannya, sebab dikhawatirkan kalian akan menyakiti seseorang yang tidak bersalah hanya karena berita orang fasik, lantas kalian menyesal karena terlanjur menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Lalu penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat tabayun, surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat di atas merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial, sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengalaman suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi. Karena itu, ia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar. Dan ada pula sebaliknya. Karena itu pula berita harus disaring. Khawatir jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan jelas, atau dalam bahasa ayat di atas, bijahala. Dengan kata lain, ayat ini menuntut kita untuk menjadikan langkah kita berdasarkan pengetahuan sebagai lawan dari jahala yang berarti kebodohan. Di samping melakukan berdasarkan pertimbangan logis dan nilai-nilai yang ditetapkan Allah sebagai lawan dari makna kedua dari jahala. Persamaan antara tafsir ayat Al-Qarni dan tafsir M. Quraish Shihab. Yang pertama, substansi penafsiran dalam menafsirkan ayat tentang tabayun menurut M. Quraish Shihab dan ayat Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan fatabayyanu sebagai makna teliti dan menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. Yang kedua, metodologi penafsiran penulisan berupa pemaparan bagaimana makna tabayun menurut ayat Al-Qarni dan M. Quraish Shihab dalam Al-Quran, tetapi tidak ditemukan persamaan metodologi antara tafsir Al-Musayyar dan tafsir Al-Misbah dalam menafsirkan makna tabayun dalam Al-Quran. Tabayun dalam Al-Quran memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari tabayun sebagai berikut. Tidak tergesa-gesa dalam menerima berita, tidak ada kesalahpahaman, tidak saling menuduh, tidak ada pertumpahan darah, hidup rukun dan damai di dalam masyarakat. Tabayun dapat dilakukan dalam dua hal. Pertama, tabayun dilakukan pada pembawa berita. Perlu dicari informasinya apakah pembawa berita itu bisa dipercaya atau tidak. Kedua, tabayun pada isi berita. Apakah isi berita atau informasinya benar atau tidak. Seorang muslim yang mengamalkan laku tabayun tidak akan tergesa-gesa menyebarkan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Ia akan mencari tahu dari berbagai sumber mengenai informasi tersebut. Tabayun merupakan perilaku penting yang harus dilakukan setiap individu. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan persebaran informasi yang amat pesat. Setiap hari kita dibombardir dengan banyak informasi dan seringkali informasi itu belum jelas asal-usulnya, serta isinya belum tentu valid dan benar. Berbicara tentang bisnis yang islami, bisnis adalah salah satu kegiatan perekonomian yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kegiatan bisnis sangatlah mempengaruhi aspek tingkat kehidupan setiap manusia, baik secara individu, sosial, regional, nasional, bahkan di tingkat internasional.
Dicontohkan bahwa setiap harinya jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis, ada yang menjadi seorang produsen, perantara, konsumen. Yang pertama, variabel sosial, faktor demografik atau demografis seperti jumlah penduduk, komposisi keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau area. Yang kedua, variabel ekonomi, berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi, perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga, variabel politik, faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Yang ketiga, variabel teknologi, kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, yang terkadang sangat cepat, sangat mempengaruhi dunia usaha. Lalu pengaruh adaptasi terhadap perusahaan. Perusahaan yang benar-benar memperhatikan lingkungan juga bisa berkembang dengan meningkatkan kinerja sesuai perubahan yang terjadi. Beradaptasi dengan kekuatan eksternal membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja dan bertahan di pasar. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya, fenomena dalam faktor teknologi yang hampir setiap harinya saja ada saja penemuan-penemuan teknologi baru. Dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi, selagi jika penemuan teknologi yang ada itu tidak menyimpang dan memiliki manfaat untuk kemaslahatan umat. Karena Islam itu sangat mengedepankan kemaslahatan umatnya. Misalnya saja dari produsen di Jepang yang dalam menjalankan bisnisnya sudah banyak menggunakan bantuan tenaga mesin dan atau robot yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka ciptakan dengan sesempurna mungkin menyerupai manusia, meskipun sebenarnya hal itu tidak mungkin terjadi. Bisnis adalah istilah yang sangat populer dan begitu memasyarakat di negara manapun, tidak terkecuali di Indonesia yang tergolong negara berkembang telah memiliki pengusaha dan pembisnis yang tersohor. Maksud dan tujuan dari bisnis sangatlah jelas, yaitu tiada lain untuk membujuk orang agar mau membeli produk yang kita buat, mau memakai jasa yang kita tawarkan sehingga produk dan jasa yang kita buat bisa beredar, berkembang dan dikenal masyarakat luas sehingga kita dapat mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Namun tujuan bisnis yang mendapat keuntungan adalah sebuah tujuan yang normatif. Setiap orang, setiap perusahaan dan lembaga apapun memiliki tujuan yang bermuara pada keuntungan dari apa yang sudah dilakukan dan dikerjakannya. Karena pada prinsipnya orang ingin mendapatkan timbal balik yang positif. Lalu ciri-ciri perusahaan Islami dan non-Islami. Perusahaan Islami berlandaskan kepada akidah Islam, sedangkan non-Islami berdasarkan kepada sekularisme. Lalu perusahaan Islami memiliki tujuan kepada dunia dan akhirat, sedangkan non-Islami hanya kepada dunia saja. Lalu dalam perusahaan Islami bisnis sebagai ibadah, sedangkan perusahaan non-Islami menganggap bisnis adalah kebutuhan duniawi. Lalu perusahaan Islami sudah dipastikan halal, sedangkan non-Islami ada yang halal dan ada yang haram. Lingkungan bisnis Islam juga dapat kita temui dengan mudah melalui etika bisnis yang ditawarkan, di mana etika bisnis Islami berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Sehingga pada intinya lingkungan bisnis Islami ini perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan muslim yang ramah di era 40 seperti sekarang ini, yang ditandai semakin ketatnya persaingan pada pelaku bisnis tampak lebih memilih jalan pintas dengan meninggalkan nilai etis asalkan usahanya terselamatkan daripada menjunjung tinggi etika namun korporat gulung tikar. Fenomena seperti ini antara lain bisa dipahami dari bagaimana hasil penelitian seperti di atas, baik yang dilakukan di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Perbedaan antara perusahaan Islami dan perusahaan non-Islami. Perusahaan Islami tidak akan terlihat dalam kegiatan yang dilarang Islam. Lalu yang kedua, perusahaan Islam harus menghindari strategi pasar yang menghambat perusahaan lain untuk masuk dan membentuk monopoli.
Yang ketiga, perusahaan Islam harus mengikuti aturan yang wajar hubungan dengan tindakan sebagai penjual atau pembeli barang dan jasa. Yang keempat, perusahaan Islam harus menahan diri menggunakan adventasi yang berpura-pura atau memakai strategi pasar yang berpura-pura untuk menguasai pangsa pasar dan meningkatkan harga produk. Yang kelima, perusahaan Islam harus menghindari setiap kegiatan pemerasan, diskriminasi, dan pembatasan kegiatan perdagangan karena semua itu dicela oleh Islam. Jika kita bandingkan antara lingkungan bisnis Islam dan non-Islam, khususnya di Indonesia yang notabene Indonesia bukan negara Islam namun boleh menerapkan etika bisnis syar'i, di mana hal tersebut dapat kita temui dalam bank-bank konvensional yang eksis di Indonesia hingga kini. Dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islam, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis Muslim dengan non-Muslim, mengacu pada pendapat sebagaimana dicanangkan oleh bahwa bermuamalah dengan non-Islam dalam urusan dunia diperbolehkan seperti halnya praktik jual beli, sewa menyewa, pegadaian, dan lain sebagainya. Saya memilih perusahaan Islam dikarenakan Islam memiliki peraturan yang aktual, seperti contohnya di perusahaan itu tidak boleh meribakan atau melipat gandakan uang perusahaan, dan juga perusahaan Islam berpegang teguh terhadap peraturan yang terdapat dalam hukum Al-Quran. Urgensi lingkungan bisnis Islam. Yang perlu ditekankan dalam bisnis Islam di Indonesia adalah dengan melihat potensi dan peran strategis yang dilakukan dalam hal pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha antara lembaga keuangan syariah dan usaha kecil menengah. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kegiatan usaha pada sektor real di bidang pertanian, misalnya industri serta lini perdagangan dan jasa, serta lembaga atau perusahaan keuangan syariah yang perlu diberdayakan dan dilakukan percepatan serta pembangunan ekonomi syariah secara menyeluruh atau nasional, dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di bidang perekonomian. Yang diambil dari materi ini, yang pertama, dapat mengerti apa yang dimaksud dengan tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Lalu yang kedua, dapat mengetahui lingkungan bisnis Islam, urgensinya serta manfaat di dalamnya. Lalu yang ketiga, mengerti perbedaan yang ada di dalamnya antara bisnis Islam dengan non-Islam. Dapat memahami makna yang terkandung dalam lingkungan bisnis Islam tersebut.